terhadap teror ketakutan, lawan balik. Jadi hari ini kita akan belajar ketika kita diintimidasi dengan teror roh ketakutan, apa yang harus kita lakukan. Kita akan belajar terlebih dahulu kisah tentang Goliat yang pada waktu itu meneror orang Israel siang dan malam sehingga mereka tercekam dengan ketakutan. Kita baca ya 1 Samuel 17 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Terus kemudian lompat ayat 16 dan ayat 24. Lalu tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Itu tinggi sekali. Ayat yang kelima, ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah tampil ke depan 40 hari lamanya. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Coba Anda imajinasikan ayat-ayat yang baru saja kita baca ini. Jadi pada waktu itu Goliat sedang menakut-nakuti orang Israel dengan senjatanya yang mematikan, dengan zirahnya yang bengis, dengan perisainya yang kokoh, dengan semua aksesorisnya yang membuat orang Israel jadi sangat ketakutan. Dan mereka benar-benar dilumpuhkan oleh ketakutan itu. Belum lagi itu terjadinya selama 40 hari berturut-turut. Jadi waktu mereka ditakut-takuti, wah takut, setelah itu lega. Baru bernafas benar. Sudah ditakut-takutin lagi, terus menerus. Ya itu benar-benar merusak mental. Orang kalau ketakutan sebentar, setelah itu selesai sudah. Maka itu oke. Tapi ketakutan lagi, itu benar-benar sampai merusak mentalnya orang Israel. Coba Anda renungkan, harusnya kalau Goliat mau benar-benar mencelakakan orang Israel, kan langsung aja perang, langsung aja menyerang. Tapi ini kenapa kok cuma nakut-nakutin? Ya, sesederhana karena ini adalah teror, the spirit of fear. Teror roh ketakutan. Ya, ini adalah teror ketakutan yang sistemik yang membuat tentara Israel sudah kalah sebelum perang. Sadarkah saudara bahwa pada akhir zaman ini kita semua juga ada dalam situasi yang mirip seperti yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Jadi ada yang saya sebut dengan teror ketakutan yang sistemik. Kenapa saya ngomong begitu? Coba Anda renungkan aja. Dari kejadian tahun ini, tahun sebelumnya lagi, terus Anda kilas balik ke belakang. Maka saudara akan menyadari bahwa selalu saja ada hal-hal yang digoreng sedemikian rupa yang akhirnya menimbulkan ketakutan dalam hati kita. Ya, ada banyak hal yang bisa digoreng sehingga itu bisa menakut-nakuti banyak orang. Ya, urusan pandemi kah, urusan pilpres kah, pilkada kah, urusan pajak, urusan gempa, potensi tsunami, krisis keuangan dunia, badai matahari, perubahan iklim, huru-hara dan macam-macam. Semua isu-isu tadi digoreng sehingga banyak orang jadi tercekam dengan ketakutan. Nanti akan ada berita lagi, wah ini lebih bahaya dari COVID, lebih mematikan dari COVID.
Dan yang kayak gitu, itu akan terus-menerus digoreng. Sehingga kalau kita nggak ngerti bahwa ini memang adalah intimidasi, teror, ketakutan. Dan kita mengizinkan hati kita dicekam dengan semuanya itu. Akhirnya kita akan dilumpuhkan. Anda harus sadar bahwa semuanya itu strategi musuh untuk melumpuhkan kita. Akhirnya hanya tercekam dengan ketakutan. Kalau bangsa Israel waktu itu ngalami 40 hari 40 malam diteror, saya rasakan di zaman sekarang ini boleh dikatakan setiap saat. Setiap tahun akan dicari bahan lagi apa yang bisa dibesar-besarin sehingga banyak orang jadi ketakutan. Itu sebabnya tanpa sadar sebagian orang subscribe dengan ketakutan. Jadi kayak berlangganan. Nanti ketakutan lagi, ketakutan versi berikutnya lagi, versi berikutnya lagi. Dan akhirnya semua potensi kita jadi mati. Orang kalau dicekam dengan ketakutan, kreativitasnya hilang. Semangat juangnya lenyap. Akhirnya ya sudah, nggak ngapa-ngapain. Coba Anda renungkan, berapa banyak orang yang mengizinkan dirinya dalam keadaan dilumpuhkan oleh roh ketakutan seperti itu. Dan akhirnya yang menuai orang lain. Kenapa kok saya ngomong begitu? Coba Anda renungkan. Ketika semua orang ketakutan, wah dicekam ketakutan. Hanya orang yang berani yang kemudian menuai. Kenapa? Yang lainnya nggak kerja. Hanya beberapa yang kerja, yang beberapa ini yang dapat. Ya, berapa banyak orang yang lainnya sembunyi, akhirnya gigit jari. Yang lainnya berjuang fight. Yang fight ini yang mendapatkan rampasan dan kemenangan yang besar. Ketika takut, wah yang lainnya panik. Yang lainnya jual murah. Ya sudah, orang-orang yang ngerti semuanya itu, yang bisa memanfaatkan kesempatan itu dan dapat take over dengan sangat mudah. Yang lainnya kesulitan, tetapi ada sebagian orang yang bisa memanfaatkan dan melihat kesempatan. Saya berdoa saudara tidak lagi mengizinkan diri saudara dicekam dengan roh ketakutan yang terus-menerus. Ya, jangan sampai kita seperti tentara Israel waktu itu, seperti Raja Saul waktu itu yang mengizinkan dirinya dicekam dengan propaganda, teror, ketakutan, akibatnya lumpuh, kehilangan kesempatan. Hari ini, ayo kita belajar dari Daud untuk menghadapi teror ketakutan. Kita harus berani melawan. Oke, kita harus lawan balik teror ketakutan itu. Kita baca ya, 1 Samuel 17. Kita baca beberapa ayat supaya sudah ngerti mentalitasnya Daud, sama-sama menghadapi teror yang sama, tapi nyalinya beda, imannya beda. Doa saya, iman yang seperti dipunyai Daud ini juga ada di dalam hati saudara. Mulai hari ini tidak ada lagi teror, ketakutan yang bisa melumpuhkan saudara. Mulai hari ini Anda bangkit dan Anda kalahkan semua teror ketakutan itu. Kita baca dulu. Kita mulai ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Orang Filistin itu maksudnya Goliat. Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Coba Anda renungkan, tentara Israel yang lainnya takut. Tapi Daud malah nantang-nantang. Nadanya Daud ini beda banget. Dia ngomongnya siapa orang itu? Gak ada apa-apanya Goliat itu. Sebenarnya renungkan, nyalinya beda. Ya, ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi Daud malah menasihati Raja Saul, ya, gak usah takut, biar aku yang maju. Jadi sudah bisa melihat, Daud gak sembunyi, Daud berani menghadapi Goliat. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Anda bisa rasakan gak? Roh imannya Daud luar biasa. Keberaniannya Daud luar biasa sekali. Lanjut lagi ya, ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, sekarang dia menghadapi Goliat langsung nih. Dia ngomong sama Goliat langsung. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing.
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi bukannya Daud ikut lari, Daud mendatangi Goliat. Ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi saudara lihat nggak? Daud baru saja meneror Goliat. Waktu diteror, Daud bukannya ketakutan, Daud meneror balik. Itu yang dilakukan Daud persis. Daud mendeskripsikan kepada Goliat bagaimana Goliat akan kalah, bagaimana Goliat nasibnya nanti. Diteror balik sama Daud. Jadi kalau kita menghadapi teror, ketakutan, lawan balik. Jangan diam, lawan balik. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi Anda bisa melihat ketika Daud memperkatakan perkataan iman itu, imannya bangkit, imannya berkobar. Ketika dia mulai mengucapkan perkataan-perkataan itu, ya, roh ketakutan dipatahkan, semua intimidasi dihancurkan. Dan karena itu keadaan berbalik, urapan Tuhan bekerja, kuasa Allah bekerja, Tuhan membackup Daud dan Tuhan memberikan kemenangan. Ternyata semua yang ditakutkan orang Israel gak terjadi itu. Ternyata Goliat tidak semenakutkan itu. Untuk menaklukkan Goliat gak butuh sampai kayak gimana. Daud cuma bawa batu kali. Dengan batu kali Daud menaklukkan Goliat yang senjatanya sangat mutakhir. Coba Anda renungkan itu. Ya, jadi seringkali terornya menakutkan, realitanya gak semenakutkan itu. Kalau Anda izinkan diri saudara dilumpuhkan dengan teror ketakutan itu, kita sudah kalah sebelum berperang. Hari ini sadarilah kalau nanti ke depan ada teror-teror ketakutan lagi yang membuat kita mencekam. Jangan lupa kisah Daud melawan Goliat. Ya, kalau diteror, teror balik. Kalau saudara mau dilumpuhkan, bangkit dengan iman. Anda lawan balik. Tuhan akan menyertai saudara. Kalau Anda berjalan dengan iman, berjuang dengan iman, maka kuasa Allah akan bekerja. Kalau kuasa Allah bekerja, maka kemenangan pasti terjadi. Oke, jadi ada yang mau respon firman Tuhan ini, Anda ketikkan di kolom komen di bawah ini, ya, ketikkan tolak ketakutan. Tolak ketakutan. Tolak ketakutan. Jangan lupa Anda subscribe di channel CSM, kasih likes, nyalakan notifikasi, dan saudara sharekan video ini kepada teman-teman Anda yang lain. Kita diberkati, kita jadi berkat. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Keluarga JSM, thank you, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Di JSM sendiri kita punya berbagai macam konten. Yang pertama, kalau hari Minggu tentunya adalah khotbah minggu saya di Gereja Keluarga Allah yang Anda bisa ikuti dan saya percaya itu akan membangun iman Anda. Yang kedua, setiap hari Selasa saya ada konten yaitu CSM Leadership dikombinasikan dengan CSM Prophetic yang isinya adalah tentang kepemimpinan dan bagaimana memperbesar kapasitas kita, sekaligus rema-rema profetik yang saya terima dari Roh Kudus, yang saya percaya kalau kita bisa dapat rema yang dari Tuhan, itu akan membawa kita mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah konten pembacaan Alkitab audio yang bisa Anda pakai untuk pengantar saudara saat teduh. Sementara Anda dalam posisi doa, dalam posisi fokus sama Tuhan, Anda mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan. Dan kemudian Anda bisa mengaminkannya. Anda juga bisa ikut memperkatakan ayat-ayat tersebut. Dan bahkan dengan iman Anda menerimanya
di dalam kehidupan saudara. Saya percaya kalau ini saudara lakukan, Anda akan dibawa untuk mengalami dimensi pertumbuhan rohani yang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua, ayo subscribe di channel CSM dan juga like, sharekan video-video yang ada di CSM supaya sebanyak mungkin orang yang diberkati. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.